pengenalan perangkat input. Kata materi, yang pertama itu ada pengertian, kemudian yang kedua jenis perangkat input. Pada video ini akan saya bahas 12 macam atau 12 jenis perangkat input pada komputer. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, pengertian perangkat input. Apa yang dimaksud dengan perangkat input? Input atau yang disebut sebagai masukan adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input terbagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat input langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Input yang dimasukkan akan langsung diproses oleh alat pemroses atau CPU tanpa disimpan oleh penyimpanan media luar. Contoh perangkat input langsung antara lain mouse, keyboard, joystick, scanner, card reader, dan magnetic ink, character recognition, dan touchscreen. Yang kedua itu ada perangkat input tak langsung. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar ke komputer secara tidak langsung. Input yang dimasukkan akan dilewatkan terlebih dahulu pada suatu media tertentu sebelum diproses oleh CPU. Biasanya input tersebut disimpan pada media simpanan luar atau external memory seperti magnetic disk, hard disk dan disket, dan optical disk, CD, DVD, dan VCD. Yang kedua itu ada jenis perangkat input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kata, simbol, dan lainnya ke dalam komputer. Keyboard memiliki beberapa jenis tombol antara lain typewriter key atau tombol yang berisi huruf, angka, dan tanda baca. Yang kedua ada numeric key, tombol yang berisi angka-angka. Kemudian ada function key, tombol yang terletak di paling atas, biasanya disimbolkan dari F1 sampai F12. Kemudian ada special key, tombol ini terdiri atas tombol control, shift, dan alt, berguna untuk melakukan fungsi spesifik. Di sebelah kanannya itu adalah gambar daripada keyboard. Selanjutnya adalah mouse. Mouse adalah perangkat input genggam yang digunakan untuk memindahkan kursor atau pointer di layar. Mouse dirancang untuk digunakan pada permukaan yang datar dan umumnya memiliki tombol kiri dan kanan serta roda gulir di antara keduanya. Beberapa mouse dilengkapi dengan fitur terintegrasi seperti tombol tambahan untuk melakukan tombol yang berbeda. Di sebelah kiri tersebut adalah gambar dari mouse. Kemudian yang ketiga ada scanner. Scanner menggunakan gambar dan halaman teks sebagai input. Perangkat input ini memindai gambar atau dokumen. Gambar atau dokumen yang dipindai kemudian diubah menjadi format atau file digital dan ditampilkan di layar sebagai output. Scanner menggunakan teknik optical character recognition atau OCR untuk mengubah gambar asli menjadi gambar digital. Yang keempat itu ada joystick. Joystick juga merupakan perangkat input penunjuk seperti mouse. Perangkat ini terbuat dari tongkat dengan dasar bulat. Basis dipasang di soket yang memungkinkan tongkat bergerak bebas. Gerakan tongkat mengontrol kursor atau penunjuk di layar. Di sebelah kiri itu yang atasnya adalah gambar joystick zaman saat ini atau modern, bisa dikatakan. Yang di bawah adalah jenis joystick yang di awal-awal dahulu. Yang kelima adalah light pen. Light pen adalah perangkat input komputer yang terlihat seperti pena. Ujung light pen berisi detektor peka cahaya yang memungkinkan pengguna untuk menunjuk atau memilih objek di layar tampilan. Ujung dari light pen mendeteksi lokasi objek dan mengirimkan sinyal yang sesuai ke CPU. Perangkat ini tidak kompatibel dengan layar LCD yang saat ini banyak digunakan, sehingga sekarang tidak digunakan lagi.
Di sebelah kanan itu adalah contoh dari LikePen dan penggunaannya. Kemudian yang keenam adalah Digitizer, perangkat input komputer yang memiliki permukaan datar dan biasanya dilengkapi dengan stylus. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggambar gambar dan grafik menggunakan stylus sama halnya seperti kita menggambar di atas kertas dengan pensil. Di sebelah kiri layar itu ada contoh dari Digitizer. Yang ketujuh adalah mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk memasukkan suara. Mikrofon menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal audio atau mengirim ke media perekaman. Sinyal audio diubah menjadi data digital dan disimpan di dalam komputer. Mikrofon juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perangkat ini juga digunakan untuk menambahkan suara ke presentasi dan dengan webcam untuk konferensi video, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Kemudian itu ada Magnetic Ink Character Recognition atau MICR. Perangkat input komputer MICR dirancang untuk membaca teks yang dicetak dengan tinta magnetik. MICR adalah teknologi pengenalan karakter yang menggunakan tinta magnet khusus yang peka terhadap medan magnet. Perangkat ini banyak digunakan di bank untuk memproses cek di mana keamanan menjadi perhatian utama. Yang kesembilan itu ada Optical Character Reader atau OCR. Perangkat ini dirancang untuk mengubah gambar yang dipindah dari teks tulisan tangan, diketik atau dicetak menjadi teks digital. Perangkat ini banyak digunakan di kantor dan perpustakaan untuk mengubah dokumen dan buku menjadi file elektronik. Yang selanjutnya nomor 10 itu ada kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang mampu menangkap gambar dan merekam video secara digital dan kemudian menyimpannya di kartu memori. Kamera digital memiliki sensor foto untuk merekam cahaya yang masuk ke kamera melalui lensa. Ketika cahaya mengenai foto sensor, masing-masing sensor mengembalikan arus listrik yang digunakan untuk membuat gambar. Seperti pada video saya saat ini dan contoh di sebelah kiri layar. Yang ke-11 itu ada pedal. Pedal adalah perangkat input sederhana yang banyak digunakan dalam game. Perangkat ini berupa roda yang dipegang dengan tangan dan terlihat seperti tombol volume pada stereo. Pedal menggerakkan atau mengontrol kursor atau objek lain apapun dalam game dengan gerakan maju mundur. Perangkat ini banyak digunakan sebagai alternatif dari joystick. Kemudian ada touchpad. Biasanya touchpad tersedia di laptop sebagai pengganti mouse. Perangkat ini memungkinkan kita untuk memindahkan atau mengontrol kursor di layar menggunakan jari. Sama seperti mouse, ia juga memiliki dua tombol untuk klik kanan dan kiri. Menggunakan touchpad, kita dapat melakukan semua tugas yang bisa kita lakukan dengan mouse, seperti memilih objek di layar, mengcopy, mempaste, menghapus, membuka file atau folder, dan banyak lagi. Kemudian ada touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh adalah tampilan layar perangkat seperti smartphone pada saat ini, tablet, dan lain-lain, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi atau memberikan input ke perangkat dengan menggunakan jari. Sangat simpel. Baiklah, mungkin itu saja video saya kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.